Sidang vonis kasus obstruction of justice Irfan Widianto dan Baikuni Wibowo. PKS gelar Rakernas bahas pemenangan pemilu 2024. Isu penculikan anak, kerusuhan pecah di Wamena, 10 orang tewas. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sidang vonis kasus obstruction of justice terdakwa Irfan Widianto dan Baikuni Wibowo digelar hari ini, Jumat 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Irfan Widianto dijatuhi vonis hukuman 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Sementara itu, Baikuni Wibowo divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Sidang vonis kasus obstruction of justice terdakwa Irfan Widianto dan Baikuni Wibowo digelar pada Jumat 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Irfan Widianto divonis hukuman 10 bulan penjara, sedangkan Baikuni Wibowo divonis hukuman 1 tahun penjara. Keduanya juga didenda 10 juta rupiah yang jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman 3 bulan penjara. Irfan dan Baikuni dinilai terbukti melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rakernas PKS 2023 digelar mulai hari ini, Jumat 24 Februari 2023 hingga Minggu 26 Februari 2023 di The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Rakernas PKS ini turut dihadiri oleh Baca Pres 2024 yang baru saja dideklarasikan, yakni Anies Baswedan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional di The Sultan Hotel and Residence Jakarta pada Jumat 24 Februari 2023. Rakernas tersebut akan berlangsung selama 3 hari hingga Minggu 26 Februari. Rakernas PKS 2023 diselenggarakan dalam rangka konsolidasi kader PKS seluruh Indonesia menjelang pemilu 2024 dan menjadi bagian milestone kemenangan PKS di 2024. PKS juga akan secara resmi meluncurkan nomor 8 sebagai nomor urutnya. Berbagai program unggulan juga akan dibicarakan, di antaranya adalah politik gagasan, politik pemberdayaan, dan politik teritorial kewilayahan, serta beberapa turunan dari program-program tersebut. Rakernas PKS 2023 dihadiri oleh bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan serta jajaran pengurus pusat PKS lainnya. Selain itu, turut hadir kader-kader PKS dari berbagai daerah di Indonesia. Babak baru kasus penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak terhadap anak pengurus GP Ansor dimulai. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari tersangka penganiayaan tersebut, dicopot dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Kasus penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak terhadap anak pengurus GP Ansor berbuntut panjang. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers pada Jumat 24 Februari 2023
meminta agar Rafael Aluntri Sambodo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Dasar pencopotan tersebut yakni Pasal 31 Ayat 1 PP 94 Tahun 2001 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Saat ini telah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk Rafael. Sri Mulyani meminta proses pemeriksaan dilakukan dengan detail dan teliti agar dapat menetapkan tingkat hukuman disiplin yang tepat untuk Rafael. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah Pasal 31 Ayat 1 PP 94 Tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Dengan tegas, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan, terkhusus Direktorat Jenderal Pajak, serta seluruh unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Sebelumnya, pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo telah menyampaikan permohonan maaf atas kelakuan sang anak, Mario Dandi Satrio, yang menganiaya anak pengurus GP Ansor bernama David melalui sebuah video. Permohonan maaf tersebut disampaikan secara khusus kepada keluarga David, PBNU, hingga GP Ansor. Selain itu, Rafael juga menyebut siap memberikan klarifikasi ke Kementerian Keuangan dan siap diperiksa inspektorat terkait harta kekayaannya yang turut disorot. Kerusuhan pecah di Wamena, Papua. Kerusuhan terjadi akibat massa yang terprovokasi oleh isu penculikan anak. Sebanyak 10 orang tewas dan 23 lainnya luka-luka dalam kerusuhan itu. Kerusuhan terjadi di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Kamis 23 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Kerusuhan tersebut terjadi karena massa terprovokasi isu penculikan anak yang hingga saat ini belum jelas kebenarannya. Massa menyerang dan menuntut anggota polisi untuk melepaskan terduga pelaku penculikan, lalu diserahkan kepada mereka untuk dihakimi. Terduga pelaku penculikan saat itu diamankan di Mapolres Wamena. Massa bertindak anarkis hingga membakar kios-kios milik warga sekitar. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo di Timika, Papua pada Kamis 23 Februari malam mengatakan, akibat tindakan anarkis massa, aparat kepolisian terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan mereka. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri pada Jumat 24 Februari mengatakan, sebanyak 10 warga sipil tewas akibat kerusuhan tersebut. Sedangkan 23 orang mengalami luka ringan maupun luka berat, termasuk di dalamnya 18 anggota TNI Polri. Kerusuhan tersebut juga mengakibatkan 13 rumah dan 2 kios dibakar massa. Saat ini, proses investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab jatuhnya korban.
Selain itu, penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab awal serta dalang dari kerusuhan tersebut. Satuan Kompi Brimob dari Polda Papua diturunkan untuk berjaga di tempat kejadian perkara. Kapolres Jayawijaya mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak mudah terprovokasi oleh suatu informasi atau isu yang belum pasti kebenarannya, karena akan berdampak kepada diri sendiri maupun masyarakat luas. Aksi penusukan terjadi di sekitar Bundaran HI. Seorang pedagang kopi keliling menusuk petugas Satpol PP karena diduga tidak terima ditegur saat berjualan namun melawan arus jalan. Terjadi aksi penusukan oleh seorang pedagang kopi keliling kepada petugas Satpol PP di sekitar Bundaran HI Jakarta pada Kamis 23 Februari 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, melalui Instagram @satpolpp.dki pada Kamis 23 Februari mengatakan, insiden itu bermula saat anggota Satpol PP menghalau dan menegur pedagang kopi keliling yang berjualan namun melawan arus jalan. Ketika ditegur, pedagang tersebut diduga tidak terima, lalu melakukan tindakan kekerasan dengan menyerang petugas menggunakan tusukan es. Penyerangan menggunakan tusukan es pun gagal. Kemudian, pedagang tersebut mengambil gunting dan kembali menyerang petugas Satpol PP bernama Bagus R. Wahyudi hingga mengakibatkan luka serius. Pelaku langsung diamankan ke Polsek Menteng. Sedangkan korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapat perawatan. Kasus tersebut akhirnya dibawa ke jalur hukum oleh Satpol PP DKI Jakarta agar tidak ada lagi yang melakukan kekerasan terhadap anggota yang sedang bertugas. Beredar sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang pria yang melempar seorang wanita dari atas kapal. Ternyata, sang pria adalah suami dari wanita tersebut yang diduga ODGJ. Beredar sebuah rekaman CCTV, seorang pria melempar seorang wanita dari kapal saat berlayar. Diketahui ternyata keduanya adalah suami istri yang saat itu sedang berada di atas KMP Salem yang sedang berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni pada Kamis 23 Februari 2023 pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Beruntung, sang istri selamat karena saat dilempar ke laut, dia memegang pagar besi pembatas yang kemudian langsung ditarik kembali ke atas kapal oleh penumpang lain yang melihat insiden itu. Setelah memberikan vonis mati kepada Ferdi Sambo, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan mendapat promosi. Morgan Simanjuntak dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Morgan Simanjuntak, dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Promosi tersebut diberikan setelah Morgan Simanjuntak menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Ferdi Sambo. Melansir dari situs Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, hasil tim promosi dan mutasi pada Selasa 21 Februari 2023 menunjukkan Morgan Simanjuntak memiliki jabatan baru di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebagai Hakim Tinggi. Sedangkan jabatan sebelumnya adalah Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Promosi tersebut diputuskan oleh tim promosi dan mutasi yang terdiri dari pimpinan Mahkamah Agung,
Sekretaris Mahkamah Agung, hingga Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Selain Morgan Simanjuntak, sebanyak 124 hakim lainnya juga mendapatkan promosi dan mutasi. Dosen UII Yogyakarta yang hilang telah dikonfirmasi berada di Amerika Serikat. Ahmad Munasir Raffi Pratama mengaku alasan kesehatanlah yang membuatnya mengubah rute penerbangan ke Amerika Serikat. Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ahmad Munasir Raffi Pratama, yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan. Ahmad diketahui berada di Amerika Serikat dan telah membalas email yang dikirimkan oleh pihak UII. Hal tersebut diinformasikan oleh Rektor UII Fatul Wahid dalam keterangan tertulis pada Jumat 24 Februari 2023. Fatul mengatakan bahwa Ahmad telah menjelaskan pengalihan rute penerbangannya melalui email balasan itu. Ahmad mengaku alasan kesehatanlah yang menjadi penyebab pengalihan rute penerbangannya ke Amerika Serikat. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juda Nugraha, pada Jumat 24 Februari menyatakan telah menghentikan penanganan hilangnya Ahmad. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York telah bertemu langsung dengan Ahmad. Ahmad dalam keadaan aman dan selamat di Amerika Serikat. Juda menambahkan, pihak keluarga Ahmad meminta untuk diberikan ruang privat dan menghentikan berbagai macam spekulasi kepada Ahmad. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.